Perang Dunia III tinggal 12 jam lagi. Rusia siapkan pesawat hari kiamat untuk amankan Putin. Perang di Ukraina yang membangkitkan kecemasan dunia belum juga berakhir. Kini, Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya kembali memicu kekhawatiran usai disebut bahwa ia akan mengumumkan peringatan perang. Putin dilaporkan akan mengirimkan peringatan bernada hari kiamat kepada negara-negara barat saat memimpin perayaan 77 tahun kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II pada Senin 9 Mei. Seperti yang diungkapkan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace beberapa waktu lalu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin diprediksi bakal mengumumkan perang pada 9 Mei mendatang dan memobilisasi rakyat Rusia melawan dunia, menunjukkan sikap tak gentar menghadapi isolasi Barat sejak memerintahkan invasi ke Ukraina. Putin dijadwalkan akan berpidato di lapangan merah Moskow sebelum parade yang menampilkan tentara, tank, roket, dan rudal balistik antarbenua digelar pada Senin 9 Mei 2022. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa jet tempur supersonik, pesawat pengebom strategis Tu-160, dan juga pesawat komando hari kiamat Tu-80 akan mengudara di atas katedral St. Basil dalam parade 9 Mei. Rusia juga akan memamerkan persenjataan besar mereka, sementara pasukannya juga terus bertempur di Ukraina dalam apa yang disebut Putin sebagai operasi militer khusus sejak 24 Februari lalu. Demikian seperti dilansir dari Reuters. Diketahui bahwa itu akan menjadi momen pertama kalinya pesawat komando hari kiamat Tu-80 mengudara sejak tahun 2010. Pesawat komando tersebut juga akan membawa jajaran petinggi Rusia jika terjadi perang nuklir. Dalam skenario tersebut, Tu-80 dirancang untuk menjadi pusat komando jelajah bagi Presiden Rusia. Pesawat itu dilengkapi teknologi tinggi, namun detail spesifikasinya menjadi rahasia negara bagi Rusia. Namun, terkait dengan pengumuman perang pada 9 Mei mendatang dan juga memobilisasi rakyat Rusia melawan dunia itu dibantah Rusia. Hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, yang mengatakan bahwa pengumuman perang oleh Putin itu tidak mungkin terjadi. Tidak benar, itu adalah omong kosong, kata Peskov. Peskov juga menegaskan bantahan tersebut setelah sejumlah pihak termasuk Inggris dan Amerika Serikat memperkirakan Putin akan mendeklarasikan secara resmi perang di Ukraina pada 9 Mei. Bantahan serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Ia juga mengatakan tentaranya tidak akan mendasarkan tindakan sesuai dengan momentum itu. Kami akan memperingati kemenangan kami dengan sungguh-sungguh. Selain itu, Lavrov juga menuturkan serangan di Ukraina akan berakhir tergantung pada kebutuhan untuk meminimalkan resiko bagi warga sipil dan juga tentara Rusia. Di bulan sebelumnya, Putin telah mengklaim perang di Ukraina sebagai pertempuran untuk melindungi orang-orang yang berbicara bahasa Rusia di sana dari persekusi Nazi dan untuk menjaga dari apa yang disebutnya sebagai ancaman Amerika Serikat untuk Rusia yang dipicu perluasan NATO. Sementara Ukraina dan negara-negara barat juga menolak tuduhan itu dan menuding balik Putin telah mengobarkan agresi perang yang tidak beralasan. Invasi militer Rusia terhadap Ukraina sendiri membuat Rusia berada dalam cengkraman sanksi-sanksi barat dan juga meningkatkan kekhawatiran atas konfrontasi lebih luas dengan AS. Putin juga telah berulang kali membandingkan perang di Ukraina dengan tantangan yang dihadapi Uni Soviet ketika pasukan Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler menginvasi tahun 1941 silam, di mana upaya untuk menenangkan agresor menjelang perang patriotik besar ternyata menjadi kesalahan yang merugikan rakyat kita. Demikian kata Putin pada 24 Februari lalu. Perang yang terus berlangsung di Ukraina itu juga akan terus membayangi parade dan perayaan hari kemenangan PD2 di Rusia yang bakal digelar 2 hari lagi. Invasi pasukan Moskow itu dilaporkan telah menewaskan ribuan orang di Ukraina dan juga membuat nyaris 10 juta orang lain